pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Untuk pertemuan hari ini, siapa di antara kalian yang tidak hadir? Banyak. Apakah ada yang sakit? Ada. Ya, semoga yang sakit segera diberikan kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Nah, tak lupa kita yang hadir hari ini bersyukur kepada Allah karena telah diberikan kesehatan sehingga dapat mengikuti pembelajaran hari ini. Pembelajaran hari ini kita akan melanjutkan materi dari pertemuan sebelumnya. Nah, tujuan pembelajaran hari ini yaitu kita akan menganalisis sebuah wahana yang ada di permainan. Setelah dianalisis, seperti biasa dikaitkan ke dalam konsep fisika yang akan dipelajari. Nah, Ibu harap kalian bisa mengikuti pembelajaran dengan sungguh-sungguh sehingga kalian bisa mengambil manfaat dari pembelajaran yang dipelajari hari ini di kelas untuk kemudian di hari nanti kalian bisa terapkan dalam konteks permasalahan yang lain. Nah, ada yang ingat minggu lalu kita belajar tentang apa? Materi apa? Energi kinetik. Ya, energi kinetik dan energi Potensial. ya, betul. Minggu lalu kita sudah mempelajari energi kinetik dan energi potensial serta sudah menganalisis juga bagaimana hubungannya dengan usaha melalui video yang telah kalian analisis pada pertemuan minggu lalu. Nah, kalian di sini siapa yang udah pernah naik wahana roller coaster ataupun kora-kora? Nah, Oh, Nita pernah? Nah, nanti kalian analisis bagaimana sih konsep fisika yang diterapkan di wahana roller coaster ataupun kora-kora ini. Yang jadi kan kita kalau naik itu suasananya mendebar gitu ya, tegang. Nah, sama kalian itu dianalisis ya. Ibu kirim linknya ke grup. Nah, di pertemuan minggu ini kita akan menonton sebuah video di mana video tersebut adalah sebuah wahana. Kemudian nanti kalian kaitkan bagaimana konsep fisikanya termasuk ke dalam dikaitkan juga ke dalam usahanya. Nah, hari ini seperti biasa dibagi oleh dua kelompok. Ini kelompok pertama dan ini kelompok kedua. Link videonya udah dikirim ke grup, boleh ditonton terus dianalisis untuk informasi tambahan selain buku pembelajaran mengenai energi dan usaha, kalian bisa mencari referensi-referensi lain. Boleh sambil diskusi jadi tonton videonya. Kalau nggak cukup ngejawab di LKPD boleh di belakangnya ya. Belakang LKPD. Kalau nggak cukup di kolom. Nah, video. Lagi analisis bagaimana konsep fisika itu
dapat diterapkan di warna tersebut, sehingga kalau kita naik itu rasanya tegang, menyebalkan. Terus kalau di roller coaster ketika ada ketinggian gimana konsep fisikanya, terus pas turun ke bawah konsep fisikanya gimana. Nah kora-kora juga kan yang maju mundur di belakang gimana, pas bergerak bagaimana kaitannya dalam konsep fisika. Wahana ini gimana, yang besar juga gimana, baru dikaitin konsepnya itu baru gimana. Oh salah. Tapi dianalisis dulu menurut kalian itu berkaitan atau enggak antara konsepnya dan usahanya. Kan di sini pertanyaannya. Ya udah kamu hubungan aku konsep. Jika iya, bagaimana hubungannya? Aku kesimpulan. Baik bu, kamu yang nomor 1. Saya nomor 1 dikit nih sampai 5 doang. Konsepnya aku konsepnya kamu. Ya udah nanti aku sampai kesimpulan ya. Nah, udah nunggu jawabannya dari kamu. Bagus. Nanti nunggu kalau selesai ya. Jangan lupa ditulis di kertas ya, di HPD-nya. Baik. 3 menit lagi ya. Jika ada yang ingin ditanyakan, silahkan bertanya saja. Sudah ditulis? Sudah selesai nomor 1? Sudah. Oke, karena udah selesai, sekarang kita akan memulai presentasi ke depan. Semuanya maju ke depan. Seperti
biasa pembagian dan apa sih pergantian gitu, setiap orang dapat ya. Boleh dimulai dari kelompok 2 dulu. Yeay. Analisis dari video ini itu peran ilmu fisika dalam wahana kora-korahan. Nah, ilmu fisika berperan penting dalam mendesain dan mengoperasikan wahana kora-kora yang memberikan pengalaman menggambarkan bagi penumpangnya melalui prinsip-prinsip dasar fisika. Yang pertama ada energi mekanik. Nah, di energi mekanik ini wahana kora-kora menggunakan energi potensial gravitasi dan energi kinetik untuk menciptakan gerakan ayunan yang dinamis. Yang kedua ada usaha dan gaya. Nah, usaha yang dilakukan oleh gaya eksternal, misalnya motor penggerak itu untuk memulai dan mempertahankan ayunan. Yang ketiga ada gaya sentripetal dan gaya normal. Nah, gaya-gaya ini bekerja untuk menjaga penumpang tetap aman dalam ayunan. Yang keempat ada gaya gesekan dan hambatan udara. Faktor-faktor ini mempengaruhi kecepatan dan amplitude ayunan. Kelima ada hukum Newton. Nah, gaya-gaya bekerja pada kora-kora selama ayunan termasuk gaya gravitasi dan gaya tarik motor. Oke, selanjutnya apakah konsep energi mekanik dan usaha ada dalam wahana tersebut? Jadi konsep energi mekanik dan usaha dalam kora-kora yaitu energi mekanik dalam wahana kora-kora terdiri dari energi potensial gravitasi dan energi kinetik yang dimiliki oleh wahana penggerak. Nah, energi potensial gravitasi pada titik tertinggi ayunan, wahana memiliki energi potensial gravitasi maksimum yang rumusnya Fi sama dengan mdh, di mana m yaitu massa wahana dan penumpangnya, g percepatan gravitasi, h ketinggian wahana dari titik terendah ayunan. Lalu energi kinetik saat wahana melewati titik terendah ayunan, energi potensial berubah menjadi energi kinetik yang dapat dihitung dengan rumus EK sama dengan setengah mv kuadrat, di mana m yaitu massa wahana dan penumpangnya, v adalah kecepatan wahana. Dalam usaha kora-kora, usaha dalam konteks kora-kora adalah energi yang dilakukan oleh gaya eksternal untuk memulai dan mempertahankan gerakan ayunan. Usaha oleh gaya tarik seperti motor penggerak melakukan usaha untuk melalui ayunan dan mempertahankan amplitude ayunan. Usaha dapat dihitung dengan rumus W sama dengan V dikali D, di mana F sama dengan gaya yang dilakukan oleh motor penggerak dan D jarak yang ditempuh wahana dalam arah gaya. Selanjutnya jika ia ini sama sangkutannya dengan yang tadi dibacakan oleh Matur. Soalnya jika iya bagaimana hubungan usaha dan energi mekanik dalam wahana tersebut? Jadi hubungannya dalam wahana kora-kora yaitu ada yang pertama ada usaha awal yaitu melalui ayunan, gaya eksternal misalnya pada motor penggerak melakukan usaha untuk memulai gerakan ayunan. Usaha ini menambahkan energi kinetik dan potensial gravitasi ke sistem. Yang kedua ada transformasi energi saat wahana bergerak naik, energi kinetik berubah menjadi energi potensial gravitasi, mengurangi kecepatan wahana. Saat wahana turun, itu energi potensial gravitasi berubah energi kinetik, meningkatkan kecepatan wahana. Yang ketiga itu ada konservasi energi mekanik. Dalam sistem ideal tanpa gesekan, total energi mekanik, jumlah energi potensial dan kinetik tetap konstan sepanjang ayunan. Energi mekanik dikonservasi sepanjang perjalanan kora-kora, berubah antara energi potensial dan energi kinetik tergantung pada posisi dan kecepatan wahana. Yang keempat, gesekan dan kehilangan energi. Maksudnya di sini ada gaya gesekan dan hambatan udara menyebabkan sebagian energi mekanik diubah menjadi energi panas, mengurangi energi
energi mekanik yang tersedia. Oleh karena itu, usaha tambahan mungkin diperlukan oleh motor penggerak untuk memperhatikan amplitude ayunan. Pengalaman mendebarkan yaitu gaya ketika wahana berada di titik tertinggi ayunan, penumpang merasakan gaya gravitasi yang lebih rendah yang menciptakan sensasi ringan. Sebaliknya, di titik terendah ayunan, gaya gravitasi yang lebih tinggi menciptakan sensasi berat. Percepatan dan deselerasi, perubahan kecepatan yang cepat wahana bergerak naik dan turun memberikan sensasi mendebarkan. Gaya sentripetal ini menjaga wahana tetap berada di lintasan ayunan yang mampu menambah pengalaman sensasi bagi penumpang. Nah, kesimpulan dari materi ini tentang kora-kora yaitu ilmu fisika terutama konsep energi mekanik dan usaha sangat penting dalam perancangan dan operasi wahana kora-kora. Transformasi antara energi potensial gravitasi dan energi kinetik bersama dengan usaha yang dilakukan oleh gaya eksternal memastikan wahana dapat bergerak dengan lancar dan memberikan pengalaman mendebarkan bagi penumpangnya. Memahami konsep-konsep ini memungkinkan perancangan wahana untuk menciptakan perjalanan yang aman, menyenangkan, dan memaksimalkan sensasi bagi penumpang. Mungkin cukup sekian ya kelompok 2. Nah, kelompok 2 sudah sangat jelas. Pertama, mereka sudah menjelaskan konsep fisikanya secara umum, kemudian mengerucut yaitu energi mekanik dan bagaimana hubungannya dalam usaha. Beri tepuk tangan untuk kelompok 2. Silakan untuk kelompok 1. Ada di belakang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan tentang konsep dari roller coaster. Di sini ada pertanyaan bagaimana ilmu fisika berperan dalam wahana roller coaster sehingga memberikan pengalaman mendebarkan bagi yang menaikinya. Nah, di sini ilmu fisikanya ada beberapa aspek yang terlibat. Yang pertama yaitu energi mekanik, di mana roller coaster ini mengandalkan prinsip-prinsip energi mekanik untuk bergerak sepanjang lintasan tanpa bantuan motor setelah didorong awal kali. Yang kedua ada konsep usaha dan gaya. Nah, usaha yang dilakukan oleh gaya eksternal seperti rantai penggerak pada lift hill untuk mengangkat kereta ke puncak awal. Yang ketiga ada hukum Newton, di mana gaya gravitasi, gaya gesekan, dan gaya normal bekerja pada kereta sepanjang perjalanan mempengaruhi percepatan dan juga kecepatan. Dan yang keempat ada gaya sentripetal, di mana di loop dan tikungan tajam itu gaya sentripetal diperlukan untuk menjaga kereta tetap berada di lintasan. Dan yang terakhir ada gesekan dan juga hambatan udara. Nah, gesekan ini mempengaruhi kecepatan kereta dan perlu mempertimbangkan dalam desain untuk memastikan perjalanan tetap lancar. Untuk analisis yang kedua yaitu apakah konsep energi mekanik dan usaha dalam wahana roller coaster tersebut. Nah, konsep dari energi mekanik dan usahanya itu yang pertama energi mekanik. Energi mekanik dalam wahana roller coaster ini adalah kombinasi dari energi potensial gravitasi dan energi kinetik yang dimiliki oleh kereta dan penumpangnya saat bergerak sepanjang lintasan. Untuk energi potensialnya energi terhadap gravitasinya, yaitu pada titik tertinggi lintasan lift hills kereta memiliki energi potensial yang maksimum karena ketinggiannya. Maka didapatkanlah rumus dari energi potensial
G kali H, yang mana M adalah massa, G gravitasi, dan H adalah ketinggian. Untuk itu yang ketiga ada energi kinetik. Nah, energi kinetik ini saat kereta meluncur turun dari puncak, maka energi potensial berubah menjadi energi kinetik yang dapat dihitung. Rumusnya itu EK sama dengan 1/2 dikali mv kuadrat, yang mana V-nya itu adalah kecepatan. Selanjutnya, apakah konsep energi mekanik dan usaha ada dalam wahana tersebut? Ya. Jika iya, bagaimana hubungan usaha dan energi mekanik dalam wahana tersebut? Hubungan usaha dan energi mekanik dalam wahana ini antara lain yang pertama adalah usaha awal, di mana terdapat gaya eksternal, misalnya rantai penggerak melakukan usaha untuk mengangkat kereta ke puncak lift. Usaha ini menambahkan energi potensial gravitasi ke kereta. Terus yang kedua, transformasi energi, di mana saat kereta meluncur turun dari puncak, energi potensial gravitasi diubah menjadi energi kinetik. Di titik terendah lintasan, energi kinetik maksimum dan energi potensial minimum. Yang ketiga, konservasi energi mekanik, di mana dalam sistem ideal tanpa gesekan total energi mekanik tetap konstan. Yang keempat, gesekan dan kehilangan energi, di mana gaya gesekan dan hambatan udara menyebabkan sebagian energi mekanik diubah menjadi energi panas, mengurangi total energi mekanik yang tersedia. Oke, cukup sekian dari kelompok kami. Cukup sekian dari kelompok kami. Kurang lebihnya maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bukan kelompok 1. Seperti yang tadi sudah dijelaskan oleh anak-anak semua bahwa kedua wahana ini memang memiliki besarnya energi mekanik dan sangat berkaitan dengan usaha. Tadi sudah dijelaskan dari di mana titik tersebut disebut memiliki energi kinetik dan di mana titik tersebut memiliki energi potensial. Tetapi ada yang kurang dari penjelasan kedua kelompok. Nah, tadi kedua kelompok tidak menjelaskan bahwa besarnya energi mekanik itu adalah penjumlahan dari energi potensial ditambah energi kinetik. Nah, tadi energi potensial rumusnya apa? M kali G kali H. Nah, ditambah lalu energi kinetik jadi perlu diketahui bahwa besarnya energi mekanik itu adalah penjumlahan dari energi potensial dan energi kinetik seperti yang tadi sudah dijelaskan oleh anak-anak semua. Apakah ada yang ingin ditanyakan? Tidak. Baik, jika tidak ada, beri tepuk tangan untuk kita semua. Terima kasih kepada anak-anak semua yang telah melakukan presentasi dengan baik. Selanjutnya kita akan melakukan sebelum melakukan evaluasi, siapa di sini yang ingin memberikan kesimpulan? Tetapi kesimpulannya berdasarkan dari 2 pertemuan sebelumnya, jadi secara umum. Boleh sih Pak? Jadi kesimpulannya itu energi kinetik adalah energi yang dimiliki oleh suatu benda karena gerakannya. Nah, energi kinetik ini bergantung pada massa dan kecepatan benda tersebut. Lalu ada usaha adalah besaran yang menggambarkan seberapa banyak energi yang dipindahkan atau diubah oleh suatu gaya yang bekerja pada benda sepanjang suatu jarak. Nah, kaitannya antara energi kinetik dan usaha ini yaitu energi kinetik dan usaha saling berkaitan erat melalui konsep teorema usaha energi.
Nah, teorema usaha energi ini menyatakan bahwa perubahan energi kinetik suatu benda sama dengan usaha yang dilakukan oleh benda tersebut. Jika usaha dilakukan pada suatu benda, maka energi kinetiknya akan berubah sesuai dengan besarnya usaha tersebut. Nah, usaha yang positif akan meningkatkan energi kinetik, sementara usaha yang negatif akan mengurangi energi kinetik. Kesimpulannya, konsep energi kinetik dan usaha ini sangat penting dalam memahami bagaimana gaya dan gerakan saling mempengaruhi dalam fisika. Terima kasih, Sipa sudah memberikan kesimpulan. Karena sepertinya Sipa memilih salah satu materi itu energi kinetik saja untuk disimpulkan, ya tidak masalah. Apakah ada yang ingin ditanyakan lagi? Cukup. Nah, sekarang untuk sebelum penutupan pembelajaran hari ini, kita akan melakukan evaluasi dulu terkait pemahaman agar ibu bisa menilai apa yang kurang dan belum dipahami oleh kalian semua. Untuk linknya ibu kirim ke grup ya. Baik, Ibu. Boleh diisi 5 menit aja ya. Untuk mengisinya dengan jujur saja ya, dengan mencari ke internet. Karena ini sebagai evaluasian untuk ibu. Sudah. Bentar dicek dulu. Sudah, Ibu. Jangan submit baru bertiga ya. Bertiga lagi. Yang kedua. Nah, udah semua ya. Terima kasih untuk anak-anak semua yang sudah mengisi podcast ini. Aku harap setelah pembelajaran ini kalian bisa melakukan evaluasi secara individu terkait pemahaman mana yang masih kurang paham. Nanti boleh langsung ditanyakan di grup kelas agar yang lain bisa ikut memahami juga. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.